Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Effendi dari HI01, Angkatan 2019 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang mengamati tentang PT Tirta Presindo Jaya. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu gambaran umum perusahaan. PT Tirta Presindo Jaya yang merupakan anak perusahaan dari Mayora Indah yang bergerak di bidang BV Ragas. Salah satu produknya yaitu yang sering kita ketahui, nggak asing lagi, yaitu Li Mineral yang merupakan sebuah merek air minum dalam kemasan atau yang disebut AMDK di Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Presindo Jaya. Li Mineral hadir melayani kebutuhan konsumen Indonesia sejak tahun 2015. Pabrik Li Mineral sendiri telah dibangun di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu Ciawi, Sukabumi, Pasuruan, Medan, dan Makassar, serta 2 pabrik baru yang dibangun di Cianjur dan Palembang pada akhir 2016. Visi misi dari perusahaan ini yaitu menjadikan perusahaan AMDK yang terbesar dalam skala nasional. Misinya yaitu menciptakan pertumbuhan pasar AMDK secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup yang lebih sehat. Dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas produk standar internasional, ketersediaan yang merata, dan pelayanan yang memuaskan. Kita masuk ke strength atau kekuatan dari perusahaan ini. Yang pertama adalah harganya dapat dijangkau oleh pasar. Kemasannya terdiri dari berbagai ukuran, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Li Mineral dapat dijumpai di toko-toko atau supermarket dengan mudah. Selanjutnya yaitu brand Li Mineral yang sangat kuat dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Nah, kita siapa sih yang nggak tahu dengan produk Li Mineral ini? Selanjutnya yaitu memiliki keunggulan dari AMDK lainnya, yang mana kemasan Li Mineral atau galon dari Li Mineral itu sekali pakai, yang pastinya dengan diproduksi oleh teknologi yang tinggi dan kebersihannya terjamin. Selanjutnya yaitu memiliki banyak distributor di seluruh Indonesia, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir, memiliki pasar yang besar. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu weakness atau kelemahan dari perusahaan ini. Kelemahannya itu adanya banyak perusahaan yang bergerak di sektor yang sama, yaitu air mineral kemasan, seperti contohnya Aqua dan lain-lain. Kemasan yang hampir sama dengan merek lain. Nah, itu menjadi menjadi kelemahan sendiri bagi perusahaan ini, yang mana pesaingnya banyak. Selanjutnya yaitu dengan kemasan yang dari plastik itu membuat kemasan itu kurang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu the opportunity atau peluang dari perusahaan ini. Adanya peluang untuk masuk ke pasar internasional karena perkembangan yang terus maju. Seperti yang kita ketahui di era sekarang itu teknologi semakin maju, jadi semakin mudah atau semakin terbukanya peluang untuk masuk ke pasar internasional. Selanjutnya itu produk Li Mineral ini ditunjukkan untuk ke semua kalangan. Jadi siapa saja bisa mengonsumsi atau bisa mendapatkan Li Mineral ini. Dan yang terakhir yaitu berpeluang merambah ke agen-agen kecil seperti warung, supermarket di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu di treatment atau ancaman bagi perusahaan ini.
Adanya persaingan harga dan racikan antara satu produk air mineral dengan produk air mineral lainnya. Itu yang menjadi tantangan bagi perusahaan mineral ini. Selanjutnya, yaitu biaya promosi yang digunakan oleh mineral ini cukup besar. Seperti yang kita ketahui kan, mineral merupakan perusahaan yang baru atau belum lama. Jadi demi guna untuk bersaing dengan perusahaan PT Aqua, perusahaan mineral ini membakar uang atau berpromosi sebesar-besarnya untuk bisa bersaing di dunia AMDK ini. Yaitu selanjutnya strategi dari PT Tirta Presindo Jaya ini atau mineral selama masa pandemi. Ya, di tengah situasi pandemi, konsumen justru lebih sadar pentingnya faktor kesehatan. Mineral bisa mengambil momentum inilah yang ditunggu-tunggu dan menjadi kesempatan mineral untuk mengonsumsikan keunggulan produknya. Yang mana seperti yang kita ketahui, mineral ini mempromosikan produknya lebih ke kebersihan dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu melakukan promosi secara gencar di berbagai media dengan iklan yang menarik. Selanjutnya yaitu mineral di saat perusahaan lain beradaptasi dengan mengkomunikasikan dan menyesuaikan produk agar harga lebih terjangkau, perusahaan dari mineral ini justru fokus untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan standar kualitas produknya yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu mineral terus mempertahankan kualitas sumbernya yang berasal dari pegunungan terpilih, sekaligus memproteksi kemasan yang keras sebelum dibuka sekaligus disegel, guna untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan para konsumennya. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Ya, di dalam analisis SWOT ini dapat menjadi tolak ukur atau penilaian kita dalam memandang PT Tirta Presindo Jaya atau mineral ini. Bagaimana strategi yang mereka gunakan untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan di era sekarang ini, mineral memanfaatkan teknologi yang canggih untuk bisa menyaingi produk AMDK lainnya. Selanjutnya yaitu adalah saran. Sarannya adalah perusahaan ini tetap memperhatikan teknologi yang digunakan untuk proses produksi, karena mineral bisa dikenal dengan kebersihan dan manfaat bagi tubuh manusia yang disupport dengan teknologi yang canggih. Selanjutnya yaitu memperluas lagi pasar kemancanegara dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Oke, itu saja hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.